untuk melihat ekspor kita yang turun signifikan ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah kita. Sebetulnya apa juga yang kiranya bisa diantisipasi oleh pemerintah agar memang rupiah tidak terpuruk lebih dalam lagi terhadap dolar? Iya, kalau kita lihat memang Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang diberikan mandat untuk menjaga stabilitas harga, termasuk di sini nilai tukar rupiah itu sudah melakukan best effort gitu ya. Kalau kita lihat pelemahan rupiah itu jauh lebih mild dibandingkan dengan tahun lalu, terutama di akhir tahun. Dari sisi meskipun ada sisi eksternal yang masih uncertain atau ketidakpastiannya masih tinggi, di mana Fed Fund Rate ini kita lihat ada beberapa yang mengekspek untuk kenaikannya hanya sekali, tapi juga ada beberapa yang melihat itu 2 kali dan dengan hasil rapat FOMC-nya The Fed juga menunjukkan bahwa mereka ternyata siap kalau misalnya memang risiko inflasi itu masih lebih tinggi, mereka bisa lebih dari 2 kali kenaikan gitu di dalam minutes of meeting-nya. Nah, ini yang memberikan tekanan kepada rupiah gitu ya. Kalau kita lihat tapi dari sisi bank sentral kita intervensi triple intervention itu terus diperkuat. Kemudian BI juga come up dengan beberapa instrumen baru gitu ya. Kalau kita lihat di TD Falas kemarin di rapat Dewan Gubernur bulan Juni itu juga frekuensinya ditambah. Dan juga kita tahu beberapa peraturan pemerintah yang siap rilis gitu ya, yang sudah dirilis dan akan efektif sebentar lagi juga itu memberikan harusnya apa namanya dorongan amunisi untuk instrumen pengendalian atau apa namanya instrumen yang bisa kita gunakan untuk menjaga stabilitas rupiah itu tadi gitu. Oke baik, Pak Irman, ada yang mengamati secara tren, memang secara sentimen juga biasanya yang membuat rupiah melemah atau menguat ini sebetulnya indeks dolar. Tapi andai kita kaitkan dengan kebijakan DHE dari pemerintah yang juga mulai diperketat, sebetulnya seberapa signifikan mampu menjaga rupiah tetap stabil dan kiranya juga Anda melihat akan ada berada di range berapa untuk rupiah di sepanjang tahun 2023 ini? Iya, kalau kita lihat sebenarnya memang global ini sangat tidak pasti ya Mas ya. Kalau kita lihat market sekarang sedang wait and see dan closely monitoring bagaimana hasil dari FOMC meeting di bulan Juli ini gitu, yang nanti hasilnya akan keluar di 27 pagi gitu ya. Karena 26 malam mereka akan melakukan rapatnya. Nah, kalau misalnya hawkish-nya The Fed itu masih berlanjut, bahwa mereka melihat oh inflasi headline-nya memang turun tapi inflasi intinya itu masih tinggi, kita perlu menaikkan lagi, itu mungkin akan memberikan tekanan yang cukup signifikan untuk rupiah gitu ya. Nah, kita berharap banyak dari PPDHE gitu ya, yang sudah diterbitkan pemerintah dan segera efektif, karena kita lihat memang potensial untuk membawa atau meretain hasil ekspor atau devisa di kisaran 5 sampai 10 billion untuk sisa tahun ini. Namun memang mungkin loophole-nya yang menjadi apa namanya risiko gitu ya, karena di dalam PP ini aturan pembawaan dari pemasukan dari devisa ekspor ini dapat ditolerir sampai dengan maksimal 3 bulan untuk dimasukkan ke dalam rekening khusus. Artinya ada lagging time gitu ya. Jadi kalau kita expect di Juli ada kenaikan 25 basis lagi dari The Fed, dan ada resiko kalau kita melihat secara historis gitu ya, di Agustus itu ada kenaikan permintaan untuk dolar terkait dengan pembayaran kompensasi energi dan hal-hal terkait dengan permintaan dolar lainnya, itu mungkin akan memberikan resiko di situ gitu. Jadi nanti tergantung bagaimana implementasi dari uh, peraturan PP ini, apakah akan bisa teraksesi dengan cepat untuk menyerap likuiditas falas ke domestik gitu. Jadi kalau kita lihatnya, tapi pemerintah juga sudah siap dengan instrumen kebijakan moneter dari sisi suku bunga acuan. Kita masih melihat ada ruangan gitu ya di Bank Indonesia kalau misalnya ada tekanan terhadap rupiah yang begitu signifikan, akibat dari uncertainty dari global, harusnya BI masih punya ruang untuk memanuver policy rate-nya agar diferensial dari tingkat suku bunga acuan kita tidak begitu jauh dibandingkan dengan Fed Fund Rate, sehingga portfolio aset di domestik juga masih akan menarik dengan tentunya inflasi kita yang jauh lebih rendah dibandingkan di negara peers.
Oke baik, memang gitu ya menurut Anda Bank Indonesia juga masih punya senjata atau masih memiliki power untuk menstabilisasi rupiah di tengah kondisi dan volatilitas yang ada. Sebetulnya bicara terkait range rupiah saat ini, Anda mengamatinya di sepanjang 2023 ini akan berada di kisaran berapa Pak Irman? Dan kiranya menurut kacamata Anda juga bagaimana terkait fundamental ekonomi Indonesia khususnya di hingga akhir tahun ini yang juga penuh dengan tekanan begitu ya dari sentimen global bahkan juga gaduh juga dan semaraknya bagaimana pesta politik di tahun 2024 nanti. Ya, kalau kita melihat sebenarnya gini, untuk range sendiri itu, kalau kita lihat masih dalam, toleransi yang cukup baik gitu ya, kita bandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Di tahun lalu itu rupiah itu ditutup di akhir tahun sekitar 15.700 gitu, range-nya memang sangat luas dan volatilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Dan kita tidak melihat lagi, kalau dari perspektif kami tidak melihat rupiah akan, bisa tembus ke level-level, yang cukup tinggi seperti tahun lalu gitu ya. Tapi memang, tekanan yang, tinggi mungkin ada yang dapat menggerakkan market lah ya bahasanya. Kalau misalnya rupiah itu menyentuh di level 15.300, 15.400 biasanya itu, market akan lebih reaktif gitu dan dapat mendorong rupiah itu lebih tinggi lagi gitu. Dan tapi kalau kita lihat dari sisi volatilitas yang selalu, Bank Indonesia selaku otoritas moneter gaungkan bahwa mereka akan menjaga volatilitasnya di kisaran yang membuat, bisnis tidak terganggu gitu ya. Itu kita lihat, di level-level 15.400, 500 mungkin itu adalah guide, atau, threshold yang mungkin akan dilihat, oleh, BI dan intervensi yang lebih, kuat lagi akan dilakukan jika level-level itu tercapai. Tapi dengan kondisi sekarang harusnya, potensial inflows ke domestik yang masih besar, dan juga aset domestik yang masih menarik secara real yield-nya dengan inflasi yang rendah, kita melihat sih, rupiahnya akan cukup stabil, kalaupun depresiasi, tidak akan, tidak akan dibiarkan, melebihi dari level-level yang, ada di tahun lalu yang cukup tinggi gitu, Mas.